2 kali. Oke. Kameranya sudah muncul nggak di beliau? Sudah muncul. Oke. Oke, selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, saya akan masuk dengan, saya kenalkan nama saya Wikarya Ghazali. Ya. Nanti kalau Anda saya bisa share juga. Oke, saya share ini juga. Ini udah belum kelihatan ya apa webnya? Belum. Ya, share-nya. Oh, yang masuk ini sudah panas-panas. Mau Pak, mau cek yang guna profilnya. Ya tadi muncul mahasiswa yang di mana? Yang di ini di ini. Jadi masuk ke share tanah ya. Mau saya mau yang apa tadi web saya itu mau kenapa mereka mau share mana? Web gitu. Itu desktop. Maaf. Dari Chrome ya Bapak tadi? Iya. Ke yang di panel? Iya. Sudah masuk web nih? Apa sudah nampak? Lagi proses ya? Ada ya? Nah, ini web saya. Di web ini ada nanti video yang benar sengaja 4 tahun atau 5 tahun yang lalu yang disuting, kemudian Anda bisa pelajari ya. Itu K21. Ini ada K21. Ini dicetak konten K21 oleh saya tuh ada 13 minggu perkuliahan. Kalau Anda klik ini masuk ke YouTube ya. Semua masuk ke YouTube. Oke, itu jelasnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Materi sudah masuk ke PowerPoint? Belum ya? Ini di ya, silakan. Saya agak kagok karena saya udah biasa Zoom. Ya, silakan. Ini ke Saya mau ke PowerPoint yang tadi saya. Mau apa? Mau nampilkan yang PowerPoint tadi. Mau Bapak tadi kan dari website mau nampilkan PowerPoint. Mau ya, yang PowerPoint tadi. Oh, ini Microsoft Teams dari sini ya? Ya, di stop share dulu sih. Stop share. Hentikan berbagi, terus ini lagi yang panah itu, ya, banyak. Yang mana ya? Yang mana Pak? Tadi presentasi 1 ya? Ada ya? Presentasi 1. Nggak ada ya? Dari situ. Dari dulu soalnya Pak. Iya. File yang mana ya? Yang ini ya, Pak? Dari salah satu. Presentation 1 ya? Iya. Oke. Sebentar. Mana ada ya di sini? Presentation 1-nya.
Ada ini. Yang share pilih yang salah satu Microsoft ya. Masih PowerPoint. Pak Alwi kan mau menulis. Ya, di PowerPoint. Ini PowerPoint 1. PowerPoint 1 sudah. Enggak ada di sini presentation satunya. Apa berbagi layar aja? Ya, bagi layar itu. Coba jendela. Nah, ini dia. Ya, begitu. Oke. Bagikan. Ya. Ya, baik. Ya, makasih Pak Christian. Kalau Ya. Bapak butuh mungkin ada orang IT yang bisa Ya. ke ini Pak, ke security. Oke. Makasih. Bisa hubungi saya. Makasih Pak Christian. Oke, kita masuki hari ini topiknya limit ya. Jadi kita bicarakan tentang limit ya. Limit fungsi, ada tertulisan? Ada? Nah, limit fungsi terbagi dua, yaitu limit fungsi aljabar dan yang kedua adalah limit fungsi trigonometri. Ya. Jadi ada limit fungsi aljabar, ada limit fungsi trigonometri. Ya. Nah, tata trigonometri dulu namanya goniometri, disebut juga ilmu ukur segitiga atau ilmu ukur sudut. Ya. Jadi sekarang terkenal dengan trigonometri. Kemudian kita masuk dengan teorema limit. Oh ya, kita masuk dulu limit fungsi trigonometri ya. Limit fungsi trigonometri. Ya. Nah, limit fungsi trigonometri hanya berlaku pada limit sin dan tangen. Jadi limit X menuju 0 dari sin X per X. Jadi bisa enggak, yang penting sudut sama, sin setengah X per setengah X. Sin 5X per 5X gitu. Sin X per X, sin U per U, di mana U adalah fungsi X. Ya. Terjadi juga pada kebalikannya, limit X menuju 0 dari kebalikannya X per sin X. Juga berlaku untuk tangen. Jadi limit X menuju 0 dari tangen X per X atau kebalikannya limit X menuju 0 dari X per tangen X. Itu nilainya semua sama, yaitu 1. Ya, 1. Jelas maksudnya? Nilainya 1 ya. Nanti ini videonya saya share juga. Tapi share-nya kemana? Oh, otomatis sudah masuk ke situ ya. Biasanya. Kalau ya dulu saya pernah 1,5 tahun lalu dia agak lupa ya pemakaiannya. Dulu masuk tinggal di situ, jadi Anda bisa download ya. Oke. Kalau lain Zoom, kalau Zoom harus saya ambil, kemudian saya upload ke YouTube. Ya. Baik. Setelah itu kita masuk dengan teorema limit. Jadi limit fungsi trigonometri itu hanya ini aja, sin dan tangen aja yang berlaku. Untuk cos, sekan, kosekan itu tidak berlaku ya. Jadi yang berlaku hanya limit sin dan tangen. Ya. Nah selanjutnya kita masuk dengan
teorema limit. Teorema limit. Ada pertanyaan yang ada di rumah? Halo? Yang online? Ya. Ada yang bertanya? Belum ada? Ada Pak, dua orang. Ya, silakan kalau ada tanya. Nah, saya pertanyaannya ini Pak Ghazali. Kenapa ya kalau cos itu nggak bisa dipakai untuk limit fungsinya? Bukan. Kalau ketemu yang selain sin dan tangan, Anda tinggal mensubstitusi nilainya. X menuju 0, ya berarti X ganti 0 saja. Langsung ganti 0. Jadi misalnya limit X menuju 0 dari cos X. Saya contohnya. Sebelum kita masuk ini. Saya sini ya. Limit X menuju 0 dari cos X. Tinggal ganti aja. Cos 0 adalah 1. Udah. Jadi enggak pakai model sin X, cos X per X enggak ada ya. Yang hanya yang nilainya 1 limit itu istimewa itu cuma sin dan tangan, yaitu sin X per X per sin X, tangan X per X per tangan X, itu nilai 1. Ya. Jelas? Halo? Kalau ada cos sekan dan kotangan, itu tinggal Anda ganti. Atau kalau temu kotangan, diturunkan ke bawah. Kotangan X kan sepertangan. Nah, berlaku nanti sudutnya harus disamakan. Ya. Contohnya misalnya ini. Misalnya ada limit X menuju 0 dari kotangan X. Nah, ini sama dengan limit X menuju 0 dari sepertangan. Halo? Sepertangan kan? Kotangan. Nah, kemudian dia harus ada X, jadi harus ditulis ya. X menuju 0, ini tangannya di bawah. Nah, ini di atasnya harus sekali X, karena yang nilainya 1 itu X per tangan X. Kalau tangan 2X, ya 2X per tangan 2X. Nah, supaya sama, ini dikali dengan 1 X enggak? Halo? Ya. Ya. Nah, limit ini adalah 1. Limit X per tangan X, tadi Anda lihat di atas nih, X per tangan nilainya 1. Jadi hasilnya limit X menuju 0, 1 dikali, hati-hati, ini kita ganti nih, supaya X per 0 kan. Dalam limit perjanjian, per 0 adalah tak hingga. Tapi kalau per 0 saja tanpa limit, itu adalah masuk tak terdefinisi. Ya, tak terdefinisi. Sama halnya Anda belajar, ada satu kuetar besar, tidak dibagikan pada siapa-siapa. Saya tanya Anda masing-masing, Anda dapat berapa? Berapa bagian? Nggak ada kan? Ya, nah, itu maksudnya tak terdefinisi ya, atau tidak dapat didefinisikan. Jelas ya? Jelas. Itu kan limit dari seper X minus tak hingga, jadi seper tak hingga adalah 0. Ya, itu perjanjian ya. Perjanjian untuk limit seper 0 tak hingga, untuk limit seper tak hingga adalah 0. Ya. Oke? Nah, ya, terima kasih. kalau sudah, jadi ini teori limitnya di selanjutnya ya, kita masuk. Nah, kita masuk dengan teorema limit. Teorema limit. Ini judulnya. Nah, yang pertama adalah ya, yang pertama adalah jika ya, yang kita di sini jika M dan B ya,
Jika M dan B konstan, maka matematik lambang gitu kan, limit X menuju A dari MX tambah B berapa? Halo? Kalau ketemu gini, X-nya kita substitusi aja kan? Kita ganti asalnya apa? Ya, tidak usah pakai limit langsung ya. Ini berapa? M kali A tambah B, betul enggak? M kali A tambah B. Jelas? Halo? Jelas. Jelas, Pak. Ya. Kedua, sama halnya juga, yang kedua adalah limit konstan. C adalah konstanta. Ya. C sama dengan konstanta. Maka limit X menuju A dari C berapa? Limit X menuju A dari C berapa? C tidak dipengaruhi oleh X. Jadi limit konstan adalah konstan. Berarti C jawabnya. Contoh tadi ya, kalau yang atas tadi contohnya limit X menuju 2 dari 3X tambah 5, berapa nih? Ini adalah 3 kali X ini diganti 2, ya kan? X menuju 2, berarti X sama dengan 2 ya. Tambah 5. Jadi hasilnya 6 tambah 5, 11. Nah sekarang kalau ada limit X menuju 7 dari 1000, berapa? 1000 tidak dipengaruhi oleh X. Jadi limit 1000 berapa? Ya 1000. Ya, limit konstan. Limit C adalah C, limit konstan, konstan. Ya, itu maksudnya. Yang ketiga, limit X menuju A dari X. Nah ini X-nya kita tinggal ganti sama dengan A. Ya itulah jawabannya. Contohnya, limit X menuju 5 dari X berapa? X-nya ganti 5. Ya udah, selesai. Paham ya? Ada pertanyaan mesin dulu? 3 teorema ini masih banyak. Teoremanya ada semuanya sampai 12. Ya. Ada pertanyaan? Baik yang di kelas maupun yang di rumah. Halo? Yang di rumah ada pertanyaan? Ada. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Ya. Berikutnya adalah ini belum masih main catatan ya. Sudah selesai tata deh. Sudah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kita lanjutkan dengan yang keempat. Ya. Yang keempat, jika ya, jika limit X menuju A dari fungsi X ya, fungsi X sama dengan L dan ini F1X, F1X, kemudian dan limit X menuju A dari F2X sama dengan M, maka limit X menuju A dari F1X ditambah F2X dalam kurung ya, dalam kurung siku sama dengan apa? Menurut teorema, limit dari jumlah dua fungsi adalah limit tambah limit. Karena limit tambah limit ya. Jadi berlaku dalam operasi hitung, limit tambah limit, limit kurang limit, limit kali limit bagi limit.
limitnya tetap, tapi dalam perhitungannya ya sesuai kehitung masing-masing ya. Baik, contoh nih, ini boleh kita tulis jadi limit X menuju A dari F1X, ini kan limit dari jumlah F1X tambah F2X, ini pecah menjadi limit F1X ya dari X menuju A ditambah limit X menuju A dari F2X. Berarti ini sama dengan apa? L ditambah ya, limit F1X tadi diketahui L, limit F2X diketahui M. Jadi L tambah M ya. L tambah M ya. Nah? Jelas ya? Nomor 4. Nah, nomor 5 adalah ekspansi dari nomor 4. Jadi lebih dari 2 ya. Jadi ada limit X menuju A dari F1X tambah F2X tambah titik-titik sampai Fnx. Jadi sebanyak N, dan atau N ini 10 atau lebih. Nah, ini dipecah menjadi menurut teorema adalah limit X menuju A dari F1X ya, dipecah masing-masing, limit tambah limit gitu ya. Tambah limit X menuju A dari F2X ditambah limit X menuju A dari ini baliknya pada penghapus ya, sampingnya ada penghapus. Nah, ini tambah titik-titik, terakhir limit X menuju A dari Fnx. Jadi diuraikan satu persatu. Ya, itu nomor 5. Nah, nomor 6 seperti yang tadi. Ya, nomor 6. Jika limit X menuju A dari F1X, ini seperti jumlah tadi ya, tapi ini kali ini sama dengan L, dan limit X menuju A dari F2X sama dengan M, maka limit perkaliannya apa? Limit perkaliannya dari F1X dikali dengan F2X. Ya, untuk perkalian ini dipecah menjadi limit kali limit ya. Limit perkalian adalah limit kali limit. Jadi limit X menuju A dari F1X dikali limit X menuju A dari F2X. Ini satu ya. Nah, ini diketahui L, F1X ya, limit F1X, dan limit F2X adalah M. Jadi L kali M. Ya. Yang di rumah ada yang mau tanya? Halo, yang online? Halo? Ya, silakan. Itu angka bisa 1, 5, min juga bisa. Nah, harus sama. Harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Jadi itu terpisah sendiri, limit X menuju yang A, satu limit X menuju B gitu maksudnya kan. Itu beda. Itu nggak bisa digabung. Ini bisa digabung, kalau dibalik bisa digabung. Yang penting X menujunya harus sama. Ya. Ada pertanyaan yang di online? Halo. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nomor 7 adalah ekspansi dari nomor 6. Jadi nomor yang ke-7 adalah ekspansi dari nomor 6. Itu apa? Limit X menuju A dari perkalian F F1X kali F2X kali terus sampai Fnx sama dengan apa? Ini kurung tutup ya. Nah, kalau bentuk perkalian ini sama juga. Jadi limit kali limit terus sampai limit fungsi n x dx ya.
Ini adalah limit X menuju A dari F1X dikali limit X menuju A dari F2X dan seterusnya perkaliannya sampai kali limit X menuju A dari Fnx. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Ini ekspansi ya. Ada yang bertanya dari online? Atau yang onsite? Oke. Karena ada, kita lanjutkan nomor 8 sampai 12 ya. Yang ke-8 adalah jika limit X menuju A, ini lambang A itu bisa macam-macam nilai ya. Bisa 1, min 1, 2, min 2, dan seterusnya. Ya. Tergantung soalnya. Dari Fx adalah sama dengan L, ini umpamanya. Nah, maka untuk N sama dengan bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif. Sebetulnya bulat positif itu nama lainnya apa? Ada yang tahu? Bilangan bulat positif dengan Caca mulai dari 0. Bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli, ya, natural number, ya, bilangan asli, ya. Jadi sebetulnya bilangan itu ada bilangan bulat negatif, kemudian 0 dan bilangan bulat positif. Kalau dari 0 sampai bulat positif itu namanya bilangan Caca. Ya. Oke, itu dari sistem bilangan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, oh ya, ini belum, ini baru diketahui, maka yang ditanya adalah limit X menuju A dari Fx berpangkat N, ya, itu sama dengan apa? Ini sama dengan limit X menuju A dari, berarti ini limit pangkat N ini bisa keluar dari limit. Jadi limit dari X menuju A dari fungsi X kurung semua termasuk limit, pangkat N-nya berada di luar. Ya. Sebagai contoh, misalnya kita tulis limit X menuju 2 dari X kuadrat tambah 1 kurung pangkat 3. Nah, ini kalau untuk teorema ini adalah limit X menuju 2 dari 2 kuadrat plus 1 pangkat ini sama dengan X pangkat 2 ya, kurung berpangkat 3. Itu kan pangkat 3-nya boleh keluar dari limit, ya nak? Pangkat 3-nya boleh keluar dari limit. Sehingga ini menjadi, kalau kita hitung ini berapa nih? 2 kuadrat, kan X menuju 2 ya, 2 kuadrat plus 1 pangkat 3. Berapa ada? 4 tambah 1, 5, 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3? 125. Ya. Nah, ini sebenarnya biasanya Anda belajar di SMA itu langsung ke sini ya, tanpa menggunakan teorema. Benar nggak? Langsung aja. Di sini, 2 kuadrat tambah 1 kurung pangkat 3. Selesai. Ya, itu. Jadi dalam prakteknya orang sering tidak menggunakan teorema gitu. Langsung aja. Ya. Oke. Nomor 8. Sekarang nomor 9, pembagian. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Dari onsite dan online? No question? Kalau ada, kita lanjutkan. Berikutnya adalah yang ke-9. Nah, jika
limit X menuju A dari fx sama dengan L, dan limit X menuju A dari Gx adalah M. Maka limit dari X menuju A dari fx dibagi Gx itu berapa? Menurut teorema ini limit bagi limit tadi kan. Jadi ini boleh kita pecah jadi limit X menuju A dari fx per limit X menuju A dari Gx. Itu sama dengan L per M. Dimana ingat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Karena kalau penyebutnya sama dengan 0 tak terdefinisi. Ingat tadi? Ya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tak terdefinisi. Oke, sampai sini. Kemudian nomor 10. Ya. Nomor 10 adalah mirip dengan yang tadi pangkat N, tetapi di sini adalah ya, akar ya, dalam bentuk akar. Dalam bentuk akar. Jadi berarti jika limit X menuju A dari fx sama dengan L, ya, sama dengan L. Kemudian N, maka limit dari X menuju A dari akar, ya, akar N dari fungsi X sama dengan apa? Menurut teorema, akar seperti tadi kurung pangkat N-nya boleh keluar dari limit. Kalau akar juga, akar N-nya bisa berada di luar limit. Jadi ini boleh tulis akar N, gitu, besar, dari limit X menuju A dari fx. Jadi ini sama dengan akar N dari, nah fungsi N-nya tadi nilainya berapa? L ya, sama dengan L. Jadi akar N dari L. Jelas? Nah, hati-hati di sini, jika L-nya positif, gimana? Keadaan ini ada dua macam kan, bisa N-nya positif, bisa genap. L-nya bisa negatif, bisa positif, betul nggak? Ya, L itu yang di bawah akar N, di bawah akar N, ya. Jadi berarti misalnya L-nya, jika L-nya positif, apa yang dilakukan? Ya, jika L-nya positif, maka N-nya apa tuh? Harus apa N-nya? Kalau positif, N-nya adalah integer positif. Ya, N-nya adalah integer positif. Ya, N-nya. Maksudnya akar N-nya ya. N-nya maksudnya integer positif. Dia masuk integer positif, tidak ada pecahan. Paham maksudnya? Tidak ada pecahan. Jadi misalnya kalau integer dari 2,9 berapa? Integer dari 2,9, 2 ya. Pokoknya di belakang koma dihapus. Ya, dihapus semua. Sehingga integer dari, jadi maksudnya bilangannya bilangan bulat. Positif ya. Bulat positif sama dengan bilangan asli. Ya. Tuh. Tapi akar paling kecil 2 ya. Itu genap. Ya. Kalau N-nya ya, N-nya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi kalau L-nya
negatif atau sama dengan 0, apa yang terjadi? N-nya apa? N-nya adalah integer ganjil positif. Berarti ya, ini integer ganjil positif. Sampai sini ada pertanyaan? Sebagai contoh, mungkin saya contohkan ya. Integer positif misalnya saya contohkan, kalau L-nya positif misalnya akar 3 dari 8 berapa? Akar 3 dari 8 itu 2 pangkat 3. Ini akar 3 pangkat 3, jadi tinggal apa? 2 ya kan? Ya, tapi kalau akar 3 dari min 8, nah ini kecil, L-nya kecil 0, min 8 kan kecil 0. Kalau jadi kecil 0, maka sama dengan akar 3 dari min 8 adalah min 2 kurung pangkat 3 enggak? Ya. Dicoret akar 3-nya sehingga tinggal min 2. Jelas sampai sini? Kalau sama dengan 0 masih 0 kan? Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih ada tinggal 2 lagi teorema, nomor 11 dan 12. Halo? Yang dari online ada pertanyaan? Any question? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi kan yang integer ganjil positif kan dibilang ganjil tuh Pak. Itu kenapa dibilang ganjil tuh Pak? Padahal hasilnya min 2. Nah, itu pertanyaan bagus. Kalau dia genap, apa yang terjadi? Contohnya, akar 2 dari min 8, apa yang terjadi? Akar 2 di min 8 berarti akar dari min 2. Oh, sebentar. Ini min 8 ya. Atau ini akar ini 4. Ya. Kalau genap contohnya 2. Ini 2 artinya kalau nak tulis ini kan 2 dari min 4 lah contoh ya. Min 4. Apa jadi ini? Ini min 2 pangkat 2 kan? Halo? Akar min 4 sama enggak? Akar 4 dikali akar min 1. Halo? Akar min 4 ya, akar min 4 sama enggak dengan akar 4 kali akar min 1. Akar 4 ada 2, akar min 1 adalah imajiner I. Ya. Berarti hasilnya berbentuk bilangan imajiner kan? I itu adalah akar min 1. Oh. Ya. Jelas maksudnya? Jelas Pak. Sedang kita kan bicara tentang real. Ini imajiner tidak termasuk ya. Makanya di sini jika L-nya negatif, bilangan akarnya atau N-nya tadi akar N-nya tidak boleh genap. Harus ganjil ya. Jelas maksudnya? Dan itu kalau seurai ganjil, misalnya min 8, min 2 pangkat 3 ganjil kan. Tapi kalau contoh ini min 4. Ini akar 2. Berarti akar 4 kali akar min 1. Akar 4 2, akar min 1 adalah I. Hasilnya berbentuk bilangan imajiner. Halo? Iya Pak. Oke. Saya teruskan yang berikutnya ada yang nomor 11. Tinggal 2 lagi. Makasih ya Pak. Sama-sama. Nomor 11. Nomor 11 ini mudah. Limit X menuju A dari super X adalah apa saja apa? Tinggal masuk aja super A, udah selesai. Ya kan? Limit X menuju A dari super X adalah super A. Oke? Nomor 12. Jika N integer positif, jika N sama dengan integer positif, jadi bisa ganjil atau genap, nih, dua-duanya bisa. Maka limit, ya, limit dari X menuju A dari akar N dari X. Akar N dari X. Sama dengan apa? Akar N dari X-nya diganti dengan A. Sudah, selesai.
selesai. Jelas ya? Inilah 12 teorema limit. Ya, ada 12 nomor. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Baik on-site maupun online. Any question? Ada jumlah mahasiswanya berapa orang? 16, Pak. 16. Oh, 15. 16. Ya, makasih. Oke. Baik, kalau sudah kita lanjutkan dengan hitungan-hitungan. Oh ya, sebelumnya saya terangkan dulu, sebetulnya ini dipelajari sesudah diferensial, tapi tidak apa-apa. Bentuk tak tentu dan limit, ya, untuk tahu aja, karena kita di SMA Anda sudah belajar dengan dalil L hospital, ada kan? Kalau ketemu 0 per 0, tak hingga, apa yang saudara lakukan? Pembilangnya turunkan sendiri, diferensialkan sendiri, penyebut diferensialkan sendiri. Bukan upper P ya, bukan. Jadi pembilang sendiri, per penyebut sendiri. Ya. Oke. Nah ini saya tunjukkan Anda bentuk tak tentu dalam soal limit ya, bentuk tak tentu dalam soal limit. Oke. Ada 3 tipe ya, ada 3 tipe. Tipe pertama adalah berbentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Tak hingga itu tulisnya seperti angka 8 tidur. Ya, angka 8 dalam posisi tidur. Ini terkenal dengan dalil L hospital. Bukan rumah sakit ya. O ini pakai topi, tidak ada S-nya, bacanya hospital. Ini nama orang. Ya, di hospital. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga dan satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Ya. Jadi kalau Anda ketemu ini, mengapa dibedakan dalam 3 tipe? Tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Kalau Anda tipe 1 sudah pasti menggunakan dalil L hospital. Tipe 2 tidak bisa langsung. Tipe 2 ini harus diubah, misalnya 0 kali tak hingga, ini sama enggak? Artinya 0 kali ini ilustrasi ya, bukan hitungan ya. Tak hingga itu sama enggak seper 0 dalam limit. Ingat ini sekali lagi ini bukan hitungan, tetapi ilustrasi, gambaran ya. Jangan coret 0 ya. Hingga kalau kita kalikan 0 per 0. Jadi tipe 2 bisa diubah jadi tipe 1. Itu maksudnya. Paham maksudnya? Begitu juga 0 kali tak hingga. Kalau 0-nya yang kita, ini tadi tak hingga yang kita ubah, sekarang 0-nya. 0 itu seper tak hingga dalam limit kali tak hingga. Sehingga hasilnya tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga adalah tipe 1. Baru boleh menggunakan dalil L hospital. Ya, jadi tipe 2 tidak bisa kerjaan langsung tanpa diubah menjadi tipe 1. Setelah menjadi tipe 1, barulah boleh menggunakan dalil L hospital. Cukup jelas? Yang di rumah cukup jelas? Online? Oke, tipe 3, demikian juga tipe 3 harus diubah menjadi tipe 2. Tipe 2 diubah menjadi tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Berarti dalil hospital bisa digunakan dalam bentuk tipe 1. Tipe 2 tidak bisa, harus diubah dulu. Tipe 3 lebih tidak bisa lagi kan? Tipe 3 harus diubah di tipe 2, tipe 2 harus diubah di tipe 1, baru boleh menggunakan dalil L hospital. Mungkin ada ingat 1 pangkat terhingga kalau di sekolah, atau di SMA. 1 pangkat terhingga ini berbentuk ya, 1 tangga itu bentuk limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V ya, ini belum biasa ya,
1 plus U pangkat V sama dengan E berpangkat limit U kali V. Nah, di mana bahasa Inggrisnya where gitu kan, di mana limit dasarnya U ini, limit U-nya sama dengan 0 untuk X untuk A, ini sama dengan 0, dan limit pangkatnya sama dengan berapa? Tak hingga. Ya. Kalau lihat ya, limit U-nya masih ganti 0. 1 tambah 0, 1. V-nya pangkat, limit pangkatnya tak hingga, maka 1 pangkat tak hingga. Artinya 1 pangkat tak hingga itu tidak selalu 1. Mungkin bisa 1, mungkin juga E pangkat sekian. Ya, E pangkat 2, E pangkat min 2, E pangkat 1, E. E itu apa? E itu adalah bilangan Euler. Pernah tahu ya? E itu bilangan Euler. Bukan Euler ya. Euler. Nama orang ya. Prancis juga ya. Bilangan Euler. E itu nilainya adalah 2,718281 dan seterusnya. Disebut bilangan Euler. Jelas sampai sini? Any question for online students? Sampai sini on-site 3%. Halo. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Ya, gimana? Itu limit X menuju U sama dengan 0 itu dari mana ya? Saya masih bingung. Itu syaratnya. Coba kalau Anda masukkan, ini artinya limit dari U nilainya 0, berarti 1 tambah 0, 1 enggak? Cocok kan di depannya 1 nih. Kemudian limit V-nya pangkatnya adalah tak hingga. Jadi 1 pangkat tak hingga. Itu maksudnya. Oke. Sesuai. Terima kasih, Pak. Ini syaratnya, limit U-nya harus 0, limit V-nya tak hingga. Ya. Sehingga kalau kita selesaikan secara ilustrasinya benar 1 pangkat tak hingga. Tapi nilainya belum tentu 1 ya. Oh ya, pertanyaan saudara tadi yang on-site. 3. Oh, tipe 3. Itu kita misalkan dengan saya tunjukkan sekalian ya. Oke. Untuk mengapa tipe 3 harus ubah tipe 2, kita lihat ya. Nah, ini saya bagi 3 kolom. Yang ini adalah tadi apa? Kita misalkan ya, misalkan A sama dengan 1 pangkat tak hingga. Ini A sama dengan tak hingga pangkat 0. Ini A sama dengan 0 pangkat 0. Kemudian kita bantuan len. Ya, len kiri. Oh ya, len itu apa? Ada yang tahu? Len itu adalah logarima bilang pokoknya E. E tadi yang bilangan Euler 2,718281 dan seterusnya. Len itu adalah logarima, log ya, logarima yang bilang pokoknya E. Jadi len A sama dengan len 1 pangkat tak hingga. Nah, len A ini nanti Anda lihat nih. Ini kan tadi ini tipe berapa nih? Halo, ini semua tipe 3 kan? 1 pangkat tak hingga ini adalah tipe 3. Ya, tipe 3. Nah, ini kita misalkan A. Kita lenkan kiri kanan, lenkan kiri kanan di len A sama len 1 pangkat hingga. Sifat logarima pangkat, ini enggak log A pangkat N log A, ini kan? Log A pangkat N. Halo? Log A pangkat N log A kan? N kali log A. Pangkatnya bisa dibawa ke depan sebagai pengali, sehingga ini aslinya tak hingga kali len 1. Nah, tak hingga kali len 1 berapa? 0. Kalau kita balik, 0 kali tak hingga. Ini adalah tipe 2. Tadi kan tipe 3 awalnya kan? Sekarang tipe 2. Tipe 2 ini bisa dipecah. Mungkin aslinya 0 per 0. Mungkin tak hingga per tak hingga. Ini adalah tipe 1. Jelas? Nah, begitu Kak, yang A pangkat tak hingga sama juga len kiri, sama, len A sama dengan len kanan.
Sekali lagi ini ilustrasi ya. Len A sama dengan len 0. Jadi len A sama dengan, ini pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Ini tadi pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Jadi 0 kali len tainggah. Kita tahu len tainggah adalah tainggah. Ini adalah tipe 2. Tipe 2 tadi bisa diubah mungkin berbentuk 0 per 0 atau tainggah per tainggah. Ini adalah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Demikian kak yang 0 pangkat 0. Coba len kiri sama dengan len kanan. Len itu logaritma dan pokok E. Pangkat dapat logaritma ya. Len itu kan logaritma. Pangkat dapat depan sebagai pengali. Len 0 kali len 0. Len 0 adalah min tainggah. Nah, datang dari mana nanti ya? Jadi ini adalah tipe 2. Tipe 2 bisa diubah tipe 1. Mungkin hasilnya 0 per min 0 ya. Atau ini min tainggah per tainggah. Ini adalah tipe 1. Nah, dari mana? Mengapa len 0? Ini tadi. Mengapa len 0 hasilnya? Sekali lagi ini bukan hitungannya, tapi ilustrasinya. Len 0 pangkat 0. Ya. Oh, sorry, bukan. Ya, len 0 tadi ya. Bukan len 0 pangkat 0. Mengapa len 0 hasilnya min tainggah ini? Menurut perjanjian dalam limit bahwa 0 itu adalah seper tainggah, kan enggak? Kemudian kalau tainggahnya dari penyebut naik ke atas berpangkat min 1 enggak? Seper tainggah kan? Pangkat boleh bawa ke depan sebagai pengali, hasilnya min 1 kali len tainggah. Min 1 kali len tainggah adalah tainggah. Biasanya min 1 kali tainggah, min tainggah. Jadi len 0 nilainya identik. Maksudnya bukan secara hitungan, tapi secara ilustrasi, gambaran. Itu hasilnya min tainggah. Oke? Saya sudah terjawab ya pertanyaan saudara. Namanya siapa? Tian. Saudara Tian, oke. Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita masuk dengan latihan sekarang ya. Jadi ada soal. Ya. Pak, saya mau nanya dong. Ya, silakan. Yang tadi nggak ada tipe 3-nya, Pak. Tipe 3 ini kan, yang atas semua tipe 3 nih. 1 pangkat tainggah, yang misalkan A tuh. Tainggah pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Itu tipe 3 kan? Oh iya. Nah, ini tipe 3, saya lupa terus tadi. Ini tipe 3, semuanya tipe 3 nih. Ini juga tipe 3. Tipe 3 diubah tipe 2. Tipe 2 diubah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Jelas sampai sini? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kalau sudah, coba ada soal latihannya ya. Limit X menuju 3 dari X pangkat 3 X pangkat 3 kurang 27 per X min 3. Nomor 2. Limit X menuju 2x kuadrat. Ya, 2x kuadrat tambah 12x kurang 32 per x kuadrat kurang 4. Coba dikerjakan ya. Ini bisa dikerjakan dengan 2 cara.
satu cara dengan cara memfaktorkan, menguraikan. Cara kedua adalah dengan cara dalil L-Hospital. Ya. Oke. Ketiga, limit X menuju hingga sebelumnya harus adalah bahas soal latihan dulu ya. Nggak apa-apa, ini nanti ini catat dulu. Dari 2x kuadrat tambah 3x kurang 15 per x kuadrat kurang 5x sama 10. Yang keempat, limit x menuju sehingga 5x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ya, kurang 4x kuadrat tambah 2x min 3 tambah 2x min 3 per x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat tambah 5x kurang 2. Yang kelima, ya, limit x menuju 0, 2 dikurang akar 4 kurang x per x. Ya. Kemudian nomor 6, limit x menuju sehingga dari x min a dikurangi akar 2 x kuadrat ya, x kuadrat kurang 2x sama b. Makasih. Nomor 7, yang ini ya. Ini. Oh, biasa ya. Ini nanti ini. Apa-apa. Makasih. Nomor 7. Nggak perlu gini ya, nanti bingung. Oke, terima kasih Pak. Oke. Nomor 7 adalah limit x menuju 3 dari akar x plus 2 dikurang akar 2x min 1 per akar 2x min 3 dikurang akar x. Nomor 8, limit x menuju 0 sin pak x per x. Nomor 9 terakhir,
limit X menuju 0 dari kotangen 3X per kosekan 2X. Ini soal latihan Anda ya. Nah, sebentar lagi saya jelaskan ada soal latihan 3 nanti ya. Sudah selesai catat? Sudah ya? Nomor 9 itu limit X menuju 0. Kotangen 3X ya, COT itu. Kotangen 3X per kosekan 2X. Nah, sekarang saya sebentar lagi. Sudah selesai yang dari online sudah catat semua? Halo? Sudah. Sudah semua ya? Baik. Kalau sudah, saya lanjutkan contoh yang ini saya jelaskan. Jadi kalau ada soal, ya ini contoh ya. Contohnya limit 1. Limit X menuju 3 dari X kuadrat tambah 7X X kuadrat tambah 7X tambah 5. Kalau gini tidak usah pakai teorema ya, panjang sekali kan. Teorema apa? Limit X kuadrat tambah limit 7X tambah limit 5 kan. Ini langsung aja diganti aja ya kan. Yang tadi SMA kan gitu. Maksudnya jadi 3 kuadrat dipotong ya. Tambah 7 kali 3 tambah 5. Hasilnya 3 kuadrat 9, 7 kali 3 21. Nah, 9 tambah 21 30, ini 35. Oke. Yang kedua ya, lari dia. Baik, yang kedua adalah limit. Ini tidak selalu X ya, bisa variabelnya P, boleh P menuju 2 dari P kuadrat kurang 5P tambah 6 per P kuadrat tambah 2P ini 8. Nah, ini bisa dua cara. Cara pertama adalah tanpa menggunakan Dirichlet dengan cara memfaktorkannya, menguraikannya. Ya. Menguraikannya ya. Sehingga jadinya apa? Limit P menuju 2, ini kita faktorkan. Sini P semua ya, ini P. Coba, jumlahnya minimal. Sekalinya ujung kali ujung. Di depan P kuadrat 1 ya. 1 dikali 6 plus 6. 6 itu berapa kali berapa? 2 kali 3 kan? Tapi jumlahnya minimal. Artinya apa? 2 dan 3-nya harus min-min. Benar? Ya kan?
Karena min 3 tambah min 2 atau min 2 tambah min 3 adalah min 5. Berarti ini P min 2, P min 3. Kemudian yang penyebutnya jumlahnya adalah plus 2, hasil kalinya ujung kali ujung 1 kali min 8 min 8. Plus 4 min 2. Ya. Plus 4 kali 2 ya. Plus 4 kali min 2, betul enggak? Iya. Atau min 2 kali plus 4. Terbalik boleh ya. Ya, karena 4 tambah min 2 plus 2 hasil kali min 8. Nah, yang menyebabkan 0 per 0 itu ini. Karena ini P menuju 2, berarti P sama dengan 2 ya. 2 kurang 2, 0, 2 kurang 2. Ini yang kita coret. Yang kita coret itu 0 per 0-nya sebenarnya. Ya kan? 0 per 0-nya. Nah, setelah kita coret, ini kita ganti. Ya, limit P menuju 2 dari apa? P min 3, P-nya 2. Ya. P tambah 4, berarti P-nya 2 tambah 4. Hasilnya, nah ini konstan, limitnya boleh hilang, karena limit konstan, jadi kan, limit C. 2/3 min 1 per 6, atau boleh tulis min 1/6. Oke, sampai sini jelas? Halo, ada pertanyaan? Ya. Nah, ini dengan cara memfaktorkan atau menguraikan. Cara kedua adalah menggunakan Dalil Hospital. Coba kita tes. Ya. Kita salin soalnya, limit P menuju 2 dari P kuadrat kurang 5P tambah 6 per P kuadrat tambah 2P kurang 8. Karena Anda sudah mempelajari diferensial atau turunan, maka ini kita coba cari bentuknya apa nih? 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 6 per 2 kuadrat tambah 2 kali 2 min 8 sama dengan 4 kurang 5 kali 2 10 tambah 6 penyebutnya 2 kurang 4 2 kali 2 4 min 8. Hasilnya apa? 4 tambah 6 10 kurang 10 0. 4 tambah 4 8 kurang 8 0. Berarti ini adalah tipe 1, betul enggak? Tipe 1 kan? Nah, karena tipe 1 boleh gunakan dalil L Hospital. Kita turunkan coba. Limit P menuju 2 dari, coba kita turunkan. P kuadrat turunkan berapa? P pangkat N kali P pangkat N min 1, betul enggak? Kita belajar kan diferensial kan? Kalau Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen apa? Pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1. Sebetulnya kali E aksen 1 ya. Tapi kalau U aksen belum tentu 1. Ya. Berarti ini N-nya 2 kali P pangkat 2 kurang 1 kan? 2 kurang 1 berapa? 1 nah tulis ya. Min 5 kali 1. Nah, ini 2 kurang 1 tadi ya. Ini tambah 6 konstan 0. Konstan kan 0 turunannya. Nah, ini P kuadrat turunannya N 2 P pangkat N min 1 tambah 2 kali P turunannya 1 min 8 turunan 0. Sehingga hasilnya limit P menuju 2 dari 2P min 5 per 2P tambah 2. Coba kita masukkan. Nah, limit P menuju 2, kita masukkan berapa nih? 2 kali 2 kurang 5 per 2 kali 2. Ya. 2 kali 2 tambah 2. Ini 2 ya. Sehingga hasilnya apa? 2 kali 2 4 kurang 5. Ini limitnya hilang apa? Karena limit konstan ya. Limit C kan. 2 kali 2 4 tambah 2. Hasilnya min 1 per 6 atau min 1/6. Sama hasilnya tadi. Tadi yang di atas hasilnya min 1/6, ini 1/6 ya. Ini min 1/6. Ya. Oke. Berarti ada dua cara kan? Satu cara adalah cara memfaktorkan, kemudian kita mencoret yang 0 per 0-nya. Kemudian yang satu lagi menggunakan dalil L Hospital. Kalau nilainya 0 per 0 atau saingga per saingga. Sampai sini jelas? Oke, lanjutkan.
Oke. Kok masih berbayang sini? Ini sifat penghapus. Eraser. Kok nama hilang? Mau hilang ya? Ini kan? Ini mau apa sih? Ya. Terus gini. Mau hilang ya? Ya. Itu next slide. Next lagi ya. Control M. Oh, terus ini. Oh iya. Hapus ini. Hapus yang bawah. Hapus yang bawahnya. Eraser. Pakai iris. Menghapus. Oh, yang bawah. Ah, mana? Itu kan? Coba. Gini. Pakai pen. Hapus. Kagak bisa ya? Kalau Oh, hilang. nggak bisa ya. Kalau segmen eraser bisa nggak? Nggak bisa juga ya. Nggak bisa ya, dimundurin aja coba. Tadi kan yang awalnya. Atau muncul ini pada di sini ada deh. Itu yang terakhir situ tadi kan? Dari Itu sini. sama. Nah, itu sama dengan bawah sama yang atasnya juga ada. Jadi kayak masih di sini. Di begini aja, nanti add page lagi nggak sih? New spec. Ini slide ya? New slide ya. Yang kosong aja, yang kosong. Baik. Oke, kita. Oke. Thank you. Ya. Tuh, sama lagi. Sama. Nah, coba dikerjakan yang soal tadi ya. Soal latihan tadi. Halo. Tinggal satu lagi saya bisa jelaskan. Jadi, benar bisa dihapus ya. Iya ya. Coba apa? Tadi kebelakangin aja di belakang terus sampai Kalau misalnya kita ke belakangan tuh masih ada ininya loh. maksudnya lagi sampai tadi awal bapak itu mau hapus gitu loh. Ah, nggak bisa tau. Bisa. PowerPoint. Ini kan udah. Itu betul. Ini dari dia tadi kan. Heeh. Terus ke bawah. Oh, ditimpa juga ya. Ditimpa Iya. semua di halaman. Iya. Iya kok dia ada dia kayak Iya. Ditimpa semua. oh bisa Ya udah. nggak apa-apa kan ya gitu Ya udah. Kita ini di PowerPoint Iya, kayak lagi error sih. accept dulu ya. dulu aja file baru lagi. Accept. Pak, saya boleh izin toilet nggak, Pak? Ya, silakan, silakan. Oke, Pak. Terus mau di save di sini kan home. SMS ya. Save-nya aja. Save. Oh, save ini. Terus
kasih nama. Bisa lagi. Satu. Atau langsung yang lain. Ya. Oke, setelah lagi kita masuk contoh yang sehingga, ya. Sehingga. Ini lanjutkan berbagi dulu. Terus MS, sorry maaf. Yang tadi MS Teams di sini ya? Itu tuh. Nanti Oke. bagi baru. Bagi sini. Share. Ya. Yang baru. Ini ya. Yang blank. Oke, thank you. Sudah keluar ini ya, PowerPoint yang baru ya. Yaitu limit N menuju tangga. Nomor 3. Limit N menuju tangga dari N kuadrat kurang 5N. Tambah 7 per N kuadrat tambah 2N kurang 13. Tambah 2N kurang 13. Nah, kalau menuju tangga bagaimana? Untuk polinom. Bentuknya pembilangan untuk polinom pangkat 2. Penyebut juga polinom. Kita tanya, M pangkat berapa tertinggi di sini? M pangkat berapa tertinggi antara pembilang dan penyebut? N kuadrat enggak? Maka dilakukanlah pembagian dengan M pangkat tertinggi itu baik pada pembilang maupun juga pada penyebut. Jadi terjadi, ini jalan lengkapnya ya. Jalan lengkapnya N menuju tangga dari N kuadrat dibagi N kuadrat dikurang 5N dibagi N kuadrat ditambah 7 dibagi N kuadrat. Per, ini juga penyebutnya sama-sama dibagi N kuadrat, 2N dibagi N kuadrat, kurang 13. Jangan lupa limitnya tetap ditulis ya. N menuju tangga, kita tulis. Jadi limit M menuju tangga dari, nah N kuadrat bagi N kuadrat adalah 1 ya. 1 dikurang 5N per N kuadrat, coret N-nya 1 tinggal 5 per N, ditambah 7 per N kuadrat. Itu pembilang. Penyebut juga sama, ya. Ya, penyebut juga sama. Penyebutnya juga sama, ya. N kuadrat bagi N kuadrat 1 ditambah bagi N itu 2 per N kurang 13. Oh, ini 13 per N kuadrat ya. N kuadrat. Nah, baru kita masuk, masih limitnya ditulis ya. Karena kalau limitnya Anda tidak tulis, bahaya. Bahayanya apa? Nanti sepetangga apa tuh? Kalau limit, ada limitnya sepetangga adalah 0, perjanjian. Ya. Jadi berarti ini 1 tetap, 5 dibagi tangga, tambah 7 dibagi tangga kuadrat, per 1 ditambah 2 per tangga, N ini ganti tangga ya, min 13 per tangga kuadrat. Sehingga hasilnya limitnya tetap kita tulis 1 dikurang 5 bagi tangga adalah 0. Ya, ini 1 ya. Terus ditambah 7 bagi tangga kuadrat. Tangga kuadrat kan tangga, 7 bagi tangga 0. Per ini 1, 2 bagi tangga 0 dikurang 13 bagi tangga kuadrat. Ya. Tangga pangkat 2 adalah tangga, 13 bagi tangga 0. Sehingga hasilnya 1 per 1 adalah 1. Ya, 1 per 1 adalah 1. Jelas? Ini jalan lengkapnya seperti ini. Jalan panjang ya. Nah, jalan cepatnya adalah kita menggunakan Dalil hospital. Caranya gimana? Saya turunkan. Ini 3 cara nanti ya. Ini tangga, ya, tangga dari N kuadrat
kurang 5N tambah 7 per N kuadrat tambah 2N. Nah, kalau kita masuk ini kan nilainya berapa nih? Coba. Tahingga kuadrat, tahingga. Kurang 5 kali tahingga, tahingga. Tahingga kuadrat lebih gede ya. Jadi tahingga tambah 7, tahingga. Ya. Tahingga kuadrat adalah tahingga. Tambah 2 kali tahingga, tahingga. Tambah tahingga kurang 13, tahingga. Jadi bentuknya adalah nih tahingga per tahingga. Ya. Tipe 1 ya. Maka boleh gunakan Dallas Hospital. Artinya apa? Pembilangnya boleh kita diferensialkan. Kita sampai jam berapa ya? Hah? 10. Oh, ya. Oh, nanti masuk setengah 11 ya. Oke. Nah, kita masukkan ini tahingga. Kita turunkan nih, N kuadrat turunkan 2N, bisa enggak? 2N, 2 kali N pangkat 2 kurang 1 kurang 5 kali 1 tambah 0 per N kuadrat turunnya 2 kali N pangkat 2 kurang 1 tambah 2 kali N1 kurang 13 konstan 0. Sehingga hasilnya limit N menuju tahingga dari 2N kurang 5 per 2N tambah 2. Coba dimasukkan harganya di buram. 2 kali tahingga kurang 5, tahingga. 2 kali tahingga tambah 2, tahingga. Masih tipe 1 lagi kan? Enak. Berarti kita boleh gunakan dalil L hospital. Kita turunkan lagi. Hasilnya apa? Limit N menuju tahingga dari 2 kali 1. Enak. N kurang 1 kurang konstan 5, 0. 2N 2 kali 1 tambah 2 konstan 0. Biasanya 2 per 2 adalah 1. Sama kan? Itu cara ini. Ada jalan tolnya. Apa tuh? Jalan lintasnya apa? Kalau ketemu pangkat tahingga, N menuju tahingga, N kuadrat kurang 5N tambah 7 dibagi N kuadrat tambah 2N kurang 13. Kita tanya N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut? Ya nak? N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Koefisien pada pembilang 1. Penyebut 1. 1 bagi 1? 1. Nah, itu jalan tol ya. Jalan lintas. Ya. Oke? Nah, sekarang ada waktu Anda paling 5 menit. Coba sambil itu kerjakan, nanti selesai di rumah kerjaannya. Sebagai PR yang tadi. Soal latihan yang tadi, saya tayang lagi tadi. Oh. Hilang ya tadi. Yang apa tadi limit X menuju 3, X pangkat 3 kurang 27 per X kurang 3. Coba dikerjakan ya. Oke, ini berarti bentar lagi akan selesai, jadi Anda tinggal kerjakan. Ada pertanyaan dari online di rumah? Halo? Halo. Tidak. Nggak ada. Benar nggak ada yang lain? Ini question? Oh iya, belum ya. Baik. Kalau ada, kita simpan.
Ya dikerjakan latihannya ya paling menjelang jam 10 lewat 10. Kemudian kita istirahat 20 menit ya. 20 menit, berarti setengah 11 lanjutkan sampai jam 12. Oke. Oke Pak, terima kasih ya. Silakan.
Presentation. Apa PowerPoint kemarin? Mau? Enggak. Ini bisa.